Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan yang kami hormati Bapak Gofur selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian yang mana kami dari kelompok F yaitu dengan saya sendiri Muhammad Rafli Pertama Saputra, yaitu di sini ada teman saya Dina Hizria, Ivan Gugu dan Elsida Bariba, dan juga Nora Sipa. Dan untuk kasusnya sendiri kami mendapatkan kasus sebuah penelitian menyimpulkan bahwa bayam yang tumbuh di wilayah sekitar Banjarmasin lebih tinggi kandungan klorofilnya dibandingkan yang didatangkan dari Malang. Oke, terima kasih sebelumnya. Karena di sini kasus kan sebuah kasus, jadi kami sudah mengobservasi tadi ada beberapa hal yang sudah kami diskusikan. Yang pertama itu diobservasi. Observasinya itu bayam yang tumbuh di Banjarmasin memiliki kandungan klorofil yang lebih tinggi dibandingkan bayam yang didatangkan dari Malang. Ini sudah kami sudah sepakat karena ini juga sudah berkesinambungan dengan kasus yang diberikan. Terus otomatis dari kami muncullah sebuah pertanyaan awal, di mana pertanyaan awal pertama dari saya tadi, saya mengatakan bahwa kira-kira nih, mengapa hal ini bisa terjadi? Otomatis kan karena sudah mengobservasi, otomatis dari saya sendiri saya punya pemikiran gitu. Jadi di benak saya hal yang pertama kali muncul itu, wah, apa sih yang membuat hal ini bisa terjadi gitu. Sehingga tadi di pertanyaan awal kami sudah berdiskusi dan juga sudah menemukan sebuah kesimpulan di mana pertanyaan awal itu jadinya apa yang menyebabkan kandungan klorofil bayam dari Banjarmasin ini lebih tinggi dibandingkan bayam dari Malang. Nah, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena pertanyaan awal sudah muncul, otomatis kan tentu saja ada beberapa jawaban nih dari kami. Mungkin masing-masing bisa menyampaikan pendapatnya, tapi dari saya tadi sudah mengatakan bahwa eh, mungkin hal yang paling memungkinkan bahwa hal ini yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Mungkin dari yang lain apakah ada tanggapan? Mungkin dari aku dulu ya. Mungkin apa yang telah disampaikan oleh saudara Gogo itu sudah kesepakatan kami dari awal. Namun sebelum kita menjerumus ke penjelasan yang lebih lanjut terkait pertanyaan awal, pastinya untuk bayam ini sendiri pastinya kita ketahui bahwasannya apa yang menyebabkan bayam ini dia itu untuk kandungan klorofilnya mengapa lebih banyak ataupun lebih tinggi tingkatnya pada bayam yang berada di Banjarmasin ketimbang dari bayam yang didatangkan dari Malang gitu. Dan pastinya di sini kita merujuk pada pertanyaan awal, apa yang menyebabkan kandungan klorofil bayam dari Banjarmasin lebih tinggi dibandingkan bayam dari Malang. Yang mana jawaban yang kami dapatkan ialah karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, untuk faktor lingkungan ini mungkin kita pasti akan lebih spesifik ya teman-teman semua. Pastinya entah itu dari suhu, entah dari intensitas cahaya, entah dari kondisi tanahnya ataupun dari kepadatan tanahnya. Dan untuk jawaban lanjut yang mana itu akan menjadi pertanyaan lanjutan yang akan menjadi menjurus lebih dalam lagi gitu. Dan pastinya di sini kita akan mengkerucutkan apa yang akan kita bahas. Jadi kedepannya kita akan lebih membahas terkait faktor lingkungan apa saja yang bakal mempengaruhi dari adanya ataupun banyaknya klorofil yang terkandung pada bayam yang berada pada Banjarmasin dan juga yang berada pada yang didatangkan dari Malang tadi gitu. Dan merujuk pada pertanyaan lanjutan, apakah faktor lingkungan yang mempengaruhi gitu. Nah, jadi untuk jawabannya faktor-faktornya itu bisa kita dapat pada jawaban lanjutan satu, yang mana faktor lingkungan yang mempengaruhi itu adalah intensitas cahaya, matahari, kualitas tanah, dan kelembapan udara. Nah, di sini sudah terdapat tiga faktor lingkungan yang mana berpengaruh dalam adanya klorofil pada bayam itu sendiri. Dan di sini kita pastinya bakal ada pertanyaan lanjutan lagi gitu. Yang mana pada pertanyaan lanjutan 2, bagaimana faktor lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kandungan klorofil bayam dari Banjarmasin yang lebih tinggi dibandingkan bayam dari Malang. Dan pastinya di sini sudah dijabarkan oleh teman-teman saya juga. Dan mungkin ada pendapat lain dari teman-teman.
Ya mungkin seperti yang sudah kami diskusikan tadi, kami mendapatkan beberapa jawaban dan referensi. Mungkin dari kedua teman saya yang lain, yaitu Siva dan juga Dina, bisa menyampaikannya karena ini adalah hasil diskusi dari kami bersama, sehingga kami mendapatkan dari pertanyaan lanjutan yang kedua ini, kami ada mendapatkan beberapa jawaban lanjutan gitu, yang mungkin akan mempengaruhi daripada jumlah klorofil yang ada pada tanaman bayam tadi gitu. Mungkin bisa saja langsung disampaikan oleh kedua teman saya. Oke, mungkin lanjut aja kita. Uh, Tadi kan pertanyaan lanjutannya bagaimana faktor lingkungan tersebut itu dapat mempengaruhi kandungan klorofil bayam dari Banjarmasin itu lebih tinggi dibandingkan bayam dari Malang. Nah, untuk jawabannya itu kan tadi ada 3. Itu disebabkan oleh, mohon maaf mungkin ada suara lain. Ada 3, intensitas cahaya matahari, kualitas tanah, sama kelembapan udara. Nah, setelah kami cari tahu ternyata intensitas cahaya matahari di Malang ini cenderung lebih rendah dibandingkan di Banjarmasin. Kan kita tahu sendiri ya, cahaya matahari itu kan berperan penting nih dalam proses fotosintesis yang mempengaruhi produksi klorofil. Jadi karena intensitas cahaya matahari di Malang itu lebih rendah, jadinya dia menghambat intensitas pigmen klorofil. Terus tadi kan ada juga kualitas tanah. Nah, setelah kami cari tahu juga ternyata kualitas tanah di Jawa ini itu lebih subur dibandingkan tanah di Banjarmasin. Kenapa? Karena tanah di Pulau Jawa itu kan didominasi oleh tanah vulkan yang kaya akan unsur hara, mineral, sama bahan organik. Ini lalu yang terakhir itu ada kelembapan udara. Seperti yang kita tahu ya, kelembapan udara di Malang ini kan lebih rendah dibandingkan Banjarmasin. Karena kan Malang sendiri itu kan lebih suhunya lebih dingin nih, karena dia berada di bawah 600 mdpl. Oke, jadi gimana kalau udah ACC lanjut ke rumusan masalah aja gini lah. Ya, Bisa. ini karena hal-hal di atas tadi kan sudah kita diskusikan dan kita tuliskan dalam bentuk kesimpulan yang kita sepakati gitu. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan kami diskusikan secara lebih lanjut, yaitu rumusan masalah, hipotesis, prediksi, dan pengujian prediksi, di mana ini akan langsung saja kami bahas. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pendapatkah kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban di atas, kira-kira kita mau bagaimana nih merumuskan masalah yang akan kita tuliskan nih, mau bagaimana gitu. Aku ingin masuk. Mungkin dari aku kita lebih condong ke intensitas cahaya matahari. Jadi mungkin untuk rumusan masalahnya apakah perbedaan kandungan klorofil pada bayam dari Banjarmasin dan bayam di Malang itu disebabkan oleh intensitas cahaya matahari yang berbeda. Kalau yang lain ada, silahkan. Mungkin kalau Bisa dari diulang aku, kah? Siva tadi bisa diulang dulu kah? Jawaban Siva tadi gimana? Oh ya, berarti sambil aku tulis aja gini lah. Ya, Kandungan klorofil bayam. Oh, salah. Lokasi disebabkan. Mungkin bisa lihat jawabannya di sini aja, kan? Kelihatan aja lo. tenang. Kalau dari yang lain? Kalau dari Nana bang ya Pak? Kalau dari aku kayaknya sama aja, dan aku setuju untuk rumusan masalahnya itu kita lebih membahas ke intensitas cahayanya. Mungkin dari aku gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya ini udah lumayan ini ya, udah lumayan pas aja. Apakah perbedaan kandungan klorofil bayam pada lokasi disebabkan oleh intensitas cahaya matahari yang berbeda? Karena kita sudah sepakati bahwasannya tadi di pertanyaan
maaf, di pertanyaan awal dan juga di pertanyaan lanjutan 1 dan 2 itu kita sudah mengkerucut ataupun membuat apa yang ingin kita bahas itu lebih simple dan lebih terarah dan lebih terfokus gitu, sehingga kita membuat hipotesis, prediksi dan juga pengujian prediksinya supaya ini berkesinambungan dan sistematis gitu. Takutnya nanti tidak sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita buat, karena menurut aku rumusan masalah yang sudah kita buat ini sudah lumayan bagus gitu, tinggal kita kembangkan lagi di bagian hipotesisnya seperti apa dan juga di prediksinya seperti apa. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau dari Gogo gimana? Kalau dari aku kayaknya setuju aja. Jadi mungkin aku bertanya saja, apakah rumusan masalahnya di sini kita cuman jadi satu saja rumusan masalahnya atau bagaimana? Kalau mungkin meminta informasi aja dulu untuk ini. Kalau misalkan kita satu saja ini apakah tidak apa-apa atau akan berpengaruh juga gitu ke hipotesis gitu ataupun ke depannya gitu. Kalau misalkan kita mau fokuskan ke rumusan masalahnya ini dulu ya tidak apa-apa, tapi kalau misalkan mau nambah juga ya kenapa enggak gitu. Ya, kalau mau ditambahkan kataku tadi silahkan. Oke, mungkin dari aku dulu kayaknya rumusan masalah ini kan mungkin kita mungkin bisa melihat daripada yang kita sampaikan tadi, kan ada intensitas cahaya, kualitas tanah, dan juga kelembapan udara gitu. Dari aku sendiri mungkin bisa aja gitu kan kita buatkan untuk rumusan masalah, hipotesis, prediksi, dan pengujian prediksinya. Tapi karena kita berkaca pada waktu ya, waktu mungkin tidak cukup gitu. Jadi bisa aja kita bahas untuk yang intensitas cahaya dulu. Tapi kalau memang memungkinkan, mungkin kita bahas juga untuk yang kualitas tanah dan juga kelembapan udara. Karena kita sendiri tahu tadi kita eh, Zoom gitu kan, tapi kita terlalu lama untuk mendiskusikan daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada gitu. Jadi mungkin untuk di sini kita langsung taruh di kesimpulan untuk rumusan masalah yang intensitas cahaya matahari saja gitu loh. Cuman untuk kalau memang waktu yang memungkinkan, mungkin bisa kita bahas juga yang lainnya gitu. Kalau dari aku sendiri, karena kita berkaca pada waktu yang lumayan terbatas ya, kalau dari aku sepertinya kita cukup dengan satu rumusan masalah ini, namun kita baguskan ataupun kita mantapkan pada hipotesis. Misalkan kita membuat 3 hipotesis yang mana ada ada 3 hipotesis yang mana masing-masing hipotesis ini ada H1 dan juga H0 gitu. Jadi supaya kita memastikan daripada rumusan masalah ini apakah dapat berhasil atau tidak, itu kembali lagi bagaimana cara kita mengolah hipotesis ini gitu. Mungkin sambil aku ini juga ya, sambil aku cari-cari juga untuk jadikan bahan referensi. Oke, berarti kalau dari aku dulu pengen menyampaikan hipotesis. Mungkin karena rumusan masalah di sini kita membahas tentang intensitas cahaya, tentu saja di hipotesisnya kita bakal juga tentang intensitas cahaya gitu. Jadi langsung saja ke H0, mungkin bisa ditukar dulu untuk posisinya. H0 itu di atas baru H1. Berarti untuk H0-nya ini dari teman-teman ada nggak dulu pendapat untuk dari H0-nya? Oh ya, rapi dulu, Gin. Enggak, si dulu Gin. Aku masih ngecari ini tadi. Enggak, aku mau minta informasi aja karena udah agak lupa sih, H0 nih yang diterima kah atau yang ditolak? H0 tuh Kalau H0 itu menyatakan tidak ada perbedaan atau pengaruh, H1 itu menyatakan sebaliknya.
Mungkin kalau dari kalian nggak ada, langsung aku aja deh. Hmm. Karena H0 ini kan tidak ada perbedaan pengaruh. Berarti H0-nya ini Apakah ada pengaruh? kandungan kandungan klorofil tidak ada pengaruh. Hmm. Tidak ada pengaruh kandungan klorofil gitu. Tidak ada pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap Bayam. kandungan klorofil. Kandungan klorofil bayam di dua lokasi yang berbeda. Atau dari kalian ada kepengen menanggapi lagi? Misalnya kayak perbedaan klorofil tidak dipengaruhi, perbedaan kandungan klorofil bayam di dua lokasi yang berbeda tidak dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Sebenarnya sama aja sih, cuman kayak penulisan yang tepatnya itu gimana gitu. Kalau misalkan dari aku ini sih, mungkin kalau dari aku H0-nya itu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kandungan klorofil bayam antara dua lokasi yang memiliki intensitas cahaya matahari yang berbeda. Dan H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan dalam kandungan klorofil bayam antara dua lokasi yang memiliki intensitas cahaya matahari yang berbeda. Sebenarnya kurang lebih aja sih, tapi di atau aku kirim di grup aja sambil ini supaya memudahkan. Tidak apa. Kalau dari aku kayaknya lebih setuju yang Gogo lah. Oke. Jadi aku sambil bantu yang Gogo gen yang H1-nya juga. Kan tadi kata Gogo H0-nya tidak ada pengaruh intensitas cahaya. Kalau H1-nya berarti intensitas cahaya itu berpengaruh terhadap kandungan klorofil bayam di dua lokasi yang berbeda. Nah, jadi tinggal hilangkan Ada- tidaknya. adanya Ya, pengaruh. ada apa? Ada pengaruh. Ada apa? Jadi mau pakai yang punya Rapli kah atau punya Gogo? Kayaknya lebih enak dipahami punya Gogo sih sebenarnya. Kalau misalkan mau. Ya mungkin aku setuju sih sama punya Rafli tadi juga udah cukup bagus gitu. Tapi menurut aku kalau punya Rafli itu harus ada kayak pembandingnya. Misalnya kita bandingkan Ya. dengan kualitas tanah gitu kan. Misal aja, jadi tidak ada pengaruh yang signifikan Soalnya di sini kita melalui yang memang disebabkan oleh benar. ya, Karena kita fokusnya di sini ke salah satu aja gitu. ya. Oke, jadi sepakatkah? Mungkin bisa ditambah ke di H0-nya tadi jadi tidak adanya karena di H1 kan dituliskan itu adanya gitu. Ya. Untuk diprediksi sendiri dari teman-teman sudah ada punya redaksi kah atau ada punya pendapat? Mungkin kalau misalkan dari aku ya, mungkin ini pendapat aja dulu. Kalau misalkan mau ditulis ke Gidox juga nggak apa-apa. Sambil ditulis aja ya. Mungkin gini, jika intensitas cahaya matahari lebih tinggi di Banjarmasin, maka bayam yang ditanam di lingkungan
Maka bayam yang ditanam di lingkungan dengan kondisi serupa akan menunjukkan kandungan klorofil yang sama tingginya. Akan apa tadi? Akan menunjukkan kandungan klorofil yang sama tingginya. Tapi di sini ada juga sih yang dikirim oleh Google tadi, ada aku ngebaca prediksinya juga. Mungkin aku izin bacakan prediksi yang punya Google ya. Ini prediksi yang punya Google tuh, jika intensitas cahaya matahari mempengaruhi kandungan klorofil, maka bayam yang tumbuh di bawah intensitas cahaya tinggi, akan memiliki kandungan klorofil yang lebih besar. Udah. Berarti kita tinggal Oke. milih nih. Oke, kalau dari aku mungkin ingin menyampaikan pendapat aja. Mungkin aku juga sepakat sih dengan apa yang dikatakan Rafli gitu kan. Jika intensitas cahaya matahari lebih tinggi di Banjarmasin, maka bayam yang ditanam di lingkungan dengan kondisi serupa akan menunjukkan klorofil yang sama tingginya. Mungkin dari kedua prediksi yang kita tuliskan di sini kan mungkin itu sama saja. Cuman dari Rafli ini merujuk kepada wilayahnya gitu. Kenapa aku tidak menuliskan wilayahnya gitu? Karena di sini kan kita baru akan melakukan metode ya, sebuah metode gitu. Jadi hasilnya itu belum pasti gitu. Jadi kenapa aku tuliskan itu? Karena ya jika intensitas cahaya matahari mempengaruhi kandungan klorofil, maka bayam yang tumbuh di bawah intensitas cahaya tinggi akan memiliki kandungan klorofil yang lebih besar. Ya itu karena kita kan belum menguji prediksinya gitu. Jadi belum tentu di Banjarmasin ini akan lebih tinggi kandungan klorofilnya. Maka dari itu aku menuliskan prediksinya seperti itu, tidak spesifik ke daerahnya gitu. Tapi menurut pandangan aku di sini ya punya Rafli juga tidak salah gitu. Bisa aja kita tuliskan punya Rafli gitu. Karena bagus juga karena merujuk ke tempatnya. Jadi mungkin tergantung dari kita lagi mau pakai yang mana. Mungkin bisa aja kalau misalkan dari Sipa atau dari Nana atau dari Gogo. Kalau dari aku aman aja sih, kalau misalkan mau pakai punya Gogo nggak apa-apa, kalau misalkan mau pakai punya aku juga nggak apa-apa. Kalau dari aku sih kayaknya lebih condong ke Rafli lah, karena kan tadi katanya Gogo punya ini karena spesifik lokasinya. Tapi kan tadi di kasus ini kan sudah disebutkan kalau di wilayah sekitar Banjarmasin itu lebih tinggi kandungan klorofilnya. Jadi mungkin bisa aja kita pakai prediksinya si Rafli ini. Gimana? Mungkin diperbaiki sih redaksi dari Rafli, bisa diperbaiki. Aku sepakat juga sih. Mungkin karena memang kasusnya kan sudah disebutkan daerahnya. Jadi mungkin bisa saja kayak jika intensitas jika intensitas cahaya matahari lebih tinggi di Banjarmasin, maka bayam yang ditanam di lingkungan tersebut, bukan di lingkungan dengan kondisi serupa, tapi di lingkungan tersebut merujuk pada lingkungan Banjarmasin ya berarti. Akan menunjukkan nih. Ya, maka bayam yang ditanam di lingkungan tersebut akan menunjukkan kandungan klorofil yang lebih tinggi daripada bayam yang ditanam di Malang.
Malang. Karena seperti yang kita diskusikan tadi kan, karena memang intensitas cahaya matahari di Banjarmasin lebih tinggi dan intensitas cahaya matahari di Malang tadi kan lebih rendah karena kondisi geografisnya ya. Jadi kayak pemasukan matahari itu lebih rendah di Malang sehingga eh, intensitas matahari yang rendah ini kan menghambat pertumbuhan daripada pigmen klorofil gitu. Jadi langsung saja dituliskan seperti itu kayak jika intensitas cahaya matahari lebih tinggi di Banjarmasin, mungkin setelah Banjarmasin dikasih koma, maka bayam yang ditanam di lingkungan tersebut akan menunjukkan kandungan klorofil yang lebih tinggi daripada bayam yang ditanam di Malang. Atau dari kalian ada pendapat lain kah? Kalau dari aku sih bisa tadi pakai yang kata Gogo tadi, soalnya sudah lumayan pas gitu untuk pemilihan katanya tadi, sudah nggak rancu juga tadi, mungkin karena tadi aku buru-buru juga untuk pembuatan ininya, kalimatnya. Oke, berarti kita prediksi pakai yang ini loh. Lanjut ke terakhir, pengujian prediksi. Dari Nana ada untuk pengujian prediksi? Mau nanya dulu. Oh, boleh. Pengujian prediksi ini lebih ke step-stepnya loh. Ya, lebih ke step-stepnya. Berarti dari menurut. Atau mau kita persingkat saja kah? Kayak pengujian prediksinya Per kayak poin gitu kan? mungkin ya kita buatkan contoh, kita taruh di seperti dari prediksinya tadi kan otomatis ngujinya kita juga harus seperti yang diprediksi kan. Berarti kita misalnya siapkan bayam dengan kondisi yang serupa ya, varietas yang sama juga, jenis yang sama juga, terus kandungan tanahnya itu homogen dan lain-lain. Karena kita di sini kan cuman intensitas cahaya ya, berarti di luar intensitas cahaya semua kondisi lingkungan itu kan otomatis harus sama ya. Terus kita tes nih, satu kita taruh di Banjarmasin, satunya kita taruh di Malang gitu. Apakah benar gitu seperti yang kita prediksikan gitu. Mungkin kalau dari aku pengujian prediksinya yang aku tangkap mungkin kayak gitu gitu. Mungkin tinggal dibuat langkah-langkahnya aja tadi. Atau kalau nggak mau mungkin dibuat dalam bentuk paragraf gitu ya supaya mempersingkat saja. Berarti contohnya misalkan di awal kita ada pengumpulan data lingkungan ataupun observasi lingkungan gitu. Terus kita ke pengumpulan data lingkungan, terus ada percobaan kontrol, terus ada analisis data, terus kesimpulan di situ. Itu ya. Setuju. Berarti ini ada kirim dulu ya. Bingung nih redaksinya kayak apa. Coba yang gue kirim Siva di grup. Mungkin ambil ini aja dulu, ambil yang bagian headline-nya aja, untuk poin-poinnya mungkin itu kan beda kan. Ngambil poin pentingnya aja loh. Ya, ambil yang ininya, judul paragrafnya aja. Kayak gini Kak Pli. Ya, kalau misalkan mau di nomor 1 itu ini, kalau misalkan nomor 1 itu observasi dulu, kalau misalkan mau observasi lingkungan, terus pengumpulan data lingkungan gitu. Kalau misalkan mau kan anggapannya kata Google tadi kan lebih ke apa? Sesuai urutannya. Kalau misalkan kalau mau kan di atas kan sudah ada observasi tuh. Kalau misalkan mau bisa. Jadi yang langkah pertama itu observasi lingkungan dulu ataupun
observasi lapangan gitu. Oke, percobaan kontrol di sini otomatis yang kita maksud itu kan percobaan kontrol tadi yang aku sebutkan ya berarti yang kayak tanaman dengan kondisi yang sama nih sudah sama Iya. semuanya, tapi satu kita tanam di Banjarbaru, Jogja. satu kita tanam di Malang gitu kan. Ini Ah, maksud percobaan kontrolnya. ya. Apakah mau dituliskan atau nggak usah? Kalau menurut aku kayaknya dituliskan aja sih supaya lebih Ah, jelas ya. Percobaan iya. kontrol dengan menanam bayam Di yaitu menggunakan bayam. Coba percobaan kontrol yaitu menggunakan bayam dengan kondisi yang sama, menanamnya dihapus. Ya, dengan kondisi yang sama dan ditanam di dua daerah di dua daerah di dua lokasi dengan intensitas cahaya berbeda. yang berbeda. Yang berbeda. Berarti sesuai kasus kan, berarti yaitu Banjarmasin dan Malang gitu. Atau dari kalian ada pendapat lain kan? Dalam kurung aja gini lah. Ya, Banjarmasin dan Malang. Percobaan kontrol yaitu menggunakan bayam dengan kondisi yang sama dan ditanam di dua huruf aja gitu. Dua Di angka ya. dua lokasi dengan gimana? Karena kita berkaca pada waktu ya, mungkin kita clearkan aja. Kalau dari aku, dari atas sama bawah, dengan berarti kan tadi kita sudah diskusikan banyak hal gitu kan, termasuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan, jawaban lanjutan, observasi, pengujian prediksi, prediksi lah, hipotesis, dan kan kita sudah diskusikan. Jadi dari aku, ya kesimpulan yang kita dapat, ya kita tuliskan dalam dokumen ini gitu. Kayaknya aku mau nambah di data. Ada yang beli? Oke. Maaf. Kayaknya untuk analisis data yang nomor 4 nih Analisis datanya, analisis data dengan membandingkan klorofil yang didapat. Oh, metodenya ya, dengan metode apa gitu. Kalau misalkan Sebetulnya mau uji kandungannya kita tuliskan dengan metode spektrofotometri kan bisa juga gitu. kayaknya kalau dituliskan memakan waktu lagi lah. tapi kalau misalkan mau kayak gitu lo ada nambahin lagi, ada nambah apa, nambah alur lagi gitu kan. Habis pengumpulan data lingkungan lo ataupun sebelum pengumpulan data lingkungan, anggapannya ada perencanaan dulu, ada perencanaan. Ya, sedangkan di sini kan kita membahas metode saja ya. Jadi menurutku Cukup. kayaknya sebenarnya untuk yang percobaan kontrol tadi menurutku udah mencakup pengujian prediksi, cuman kita jabarkan secara lebih jelas lagi kan untuk pengujian prediksinya gitu. Sebenarnya menurut aku percobaan kontrol tadi sudah cukup, tapi nggak apa-apa juga gitu. Toh sama aja gitu. Ujung-ujungnya kan kita tetap melakukan percobaan kontrolnya gitu. Jadi menurut aku dari semuanya ini sudah clear sih. Karena berkaca pada waktu juga dari teman-teman yang lain gimana? Kalau dari aku cukup. Nah, Kalau dari aku sudah cukup. Oke, mungkin kalau sudah cukup bisa kita tutup saja meeting kita dan pertemuan kita dan diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin saya serahkan kembali ke Rafli. Ya baik, terima kasih Gogo, dan alhamdulillah ya untuk
diskusi kita sudah lumayan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang sudah memang kita inginkan gitu, dan untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah kita jawab bersama-sama, dan kita berharap untuk tugas ini kita mendapatkan nilai yang terbaik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan semoga kita bisa diluluskan untuk mata kuliah metode penelitian ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir dan sudah membantu berdiskusi pada siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Gofur selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Terima kasih Bapak atas materi dan juga pelajarannya pada mata kuliah ini, dan semoga apa yang Bapak sampaikan itu menjadi amal jariah Bapak dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami ke depannya. Dan saya mewakili kelompok F mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.